Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah dengan para sahabat melaksanakan salat kusuf. Salat kusuf itu adalah salat gerhana matahari. Pada saat itu, pada salat kusuf tersebut, Allah memperlihatkan kepada Rasulullah penghuni surga, penghuni neraka. Kusuf itu salat gerhana matahari. Kalau khusuf itu salat gerhana bulan. Jadi pada salat itu Allah memperlihatkan kepada Rasulullah penghuni neraka. Nabi mengatakan, ra'aitu aksara ahliha an-nisa. Aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Ayo. Kata Nabi apa? Aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Ayo bu. Kalau para sahabat heran, nanti bertanya, 5 ya Rasulullah, kenapa kok perempuan banyak penghuni neraka? Faqal, Nabi mengatakan, bikufrihinna, karena kekufuran mereka. Apa jawaban Nabi? Karena kekufuran mereka. Kalau kemudian para sahabat berkata lagi, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Rasulullah, yakfurna al-ashirata, kufur kepada suaminya, wa yakfurna al-ihsana, kufur kepada kebaikan suaminya. Lau ahsanta, kata Nabi, ila ihdahunna ad-dahra, jika kamu berbuat baik kepada istrimu selama kira-kira ya setahun atau apalah, kemudian summa ra'at minka syai'a, kemudian pada suatu hari melihat pada dirimu sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, qalat, maka dia mengatakan, ma ra'aitu minka syai'a qat, ma ra'aitu minka khaira qat, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sedikit pun. Apa maksudnya kira-kira ini? Perempuan yang bagaimana ini? Saya ulangi lagi ya. Jadi kata Nabi tadi apa? Ra'aitu aksara ahliha, aku melihat
kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan, wanita. Kalau para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa kok kebanyakan penghuni neraka perempuan? Kalau Nabi menjawab, bikufrihinna, karena kekufuran mereka. Kalau para sahabat bertanya, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Qal yakfurnal ashirata. Mereka kufur kepada suaminya, yakfurna al-ihsana, kufur kepada kebaikan suaminya. Lau ahsanta, jika kamu berbuat baik kepada, lau ahsanta ila ihdahunna, jika kamu berbuat baik kepada mereka ad-dahra selama 1 tahun atau sekian banyak, summa ra'at minka syai'a, kemudian pada suatu hari melihat pada diri kamu sesuatu yang enggak dia suka, qalat, maka dia mengatakan apa? Ma ra'aitu minka khaira qat, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sedikit pun. Nah, ini tipenya. Kira-kira bisa dibayangkan bagaimana perempuan tadi, istri tadi. Suaminya tiap hari bawa ayam, tahu, pokoknya sering bawa. Sekali saja bawa apa? Ikan asinnya merepet, tiap hari makan ikan asinnya, tiap hari. Wah. Atau selama ini suaminya baik kali melayani dia ya, nggak pernah menempeleng itu apa? Nampar. Sekali saja pada hari itu dia mungkin khilaf, tuh ditempelengnya. Nggak mau tinggal tiap hari kita kena tempeleng. Padahal cuma sekali aja. Ah, ini model-model seperti ini banyak penghuni neraka, kata ibu. Ya, yang nggak bersyukur kepada suaminya, memandang suaminya sebagai apa? Tahu apa? ATM. Nah, yang penting uang. Sekali tiap hari kasih uang, sekali aja nggak kasih uang, mati aku kayak ini nih. Nah, ini suami istri yang nggak bersyukur. Kalau ibu-ibu insya Allah lah selalu bersyukur atas kebaikan suami, ya kan? Nah, alhamdulillah saya tuh, insya Allah. Nah itu Bu. Jadi ternyata kata Nabi, aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Kenapa? Karena ada wanita yang kufur kepada suaminya, bukan kufur kepada Allah. Rajin salatnya, ibadahnya mantap, cuman dia nggak bersyukur kepada suaminya. Alasan kedua kenapa Bu wanita itu lebih banyak penghuni neraka? Ini kalau tadi itu karena kita lihat hadis. Ini kira-kira menurut sensus penduduk, kira-kira mana lebih banyak? Ya, enggak, ya boleh lah. Enggak, ini dari sensus penduduk, mana lebih banyak laki-laki dan perempuan? Wajarlah kalau perempuan banyak masuk neraka. Kayak kata orang 1:5. Padahal paling bagus itu 1:4. Kan boleh nikah 4. Saya bercanda aja. Jadi perempuan lebih banyak ternyata menurut sensus penduduk. Wajar kalau perempuan lebih banyak penghuni neraka. Gimana Bu? Jadi kenapa kalau saya tanya kenapa perempuan lebih banyak penghuni neraka? Karena sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, yakfurna al-ashirata,
wa yakfurnal al-ihsana, kufur kepada suaminya, kufur kepada kebaikan suaminya. Bahkan sampai secara detail Nabi mencontohkan, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, jika kamu berbuat baik kepada mereka selama setahun atau banyaklah, sumarat minka syai'a, kemudian pada satu hari melihat keburukan pada dirimu, apa dia bilang? Ma ra'aitu minka khaira qat, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Ada yang memang wanita seperti ini, dan ternyata wanita model seperti ini banyak. Kalau udah marah, nggak nampak lagi kebaikan suami. Betul nggak? Mana ada? Kalau udah marah nggak nampak lagi. Demikian juga suami, Bu. Begitu melihat sekali saja istri salah, seolah-olah apa? Sekali pada cuma satu hari aja salah, hangus masakannya, seolah-olah tiap hari hangus. Nah, coba ibu-ibu buka surat An-Nisa ayat 19. An-Nisa ayat 19, bagaimana bunyinya? Ya, An-Nisa ayat 19. Bagaimana bunyinya, Bu? Nampak? An-Nisa ayat 19. Bukan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. An-Nisa ayat 19. Nah, terus. Itu dia. Wa'ashiruhunna bil ya tumuhunna Allahu fihi khairan katsira. Apa arti yang di ujung tuh? Yang di akhir. Ya. Ya, itu dia. Demikian juga suami. Jangan sekali istri berbuat salah, melihat satu kesalahan istri seolah-olah banyak. Itu bertentangan dengan ayat tadi An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Wa asa an takrahu syai'a, jika kamu tidak suka kepada mereka terhadap sesuatu, misalnya nggak sukanya kenapa? Suka mepepet. Wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Allah menjadikan pada istrimu yang suka mepepet misalnya tadi itu kebaikan lain yang sangat banyak. Jadi jangan hanya gara-gara satu kesalahan si istri, satu sifat yang kita nggak sukai, seolah-olah buruk semuanya. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu
fihi khairan katsira. Jadi kalau ada perempuan tadi begitu baiknya suami, sekali aja suami nggak baik, seolah-olah suaminya nggak baik sama sekali. Demikian juga kalau kita melihat si istri ada kesalahannya, ya, ada suami kadang-kadang seolah-olah istrinya nggak baik. Padahal tadi menurut ayat tadi, ya, bisa saja kamu membenci sesuatu pada istrimu, padahal Allah memberikan kebaikan yang lain yang lebih banyak padanya. Mungkin kelemahannya apa tadi? Apa kelemahannya tadi? Suka mepepet. Tapi kebaikannya luar biasa. Kalau masak, mutakeh, gak ada warung nasi, warung makan yang bisa menyainginya, ya. Walaupun mepepet, makin enakan. Bahkan suami kalau udah biasa dengar istrinya mepepet, sehari aja nggak dengar nggak enak perasaannya. Udah biasa mendengar, seolah-olah irama yang sangat merdu. Sehari aja mungkin dia akan tanya, Adinda kenapa kok hari ini nggak mepepet? Ya, jadi tadi sudah kita jelaskan kenapa, kita ulang lagi sedikit, kenapa perempuan banyak masuk neraka, karena ternyata banyak perempuan yang tidak mensyukuri kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna, ya, ad-dahra, jika kamu berbuat baik kepada istrimu selama setahun misalnya, sumarat minka syai'a, kemudian satu hari melihat keburukan pada dirimu, qalat, mereka bilang apa? Ma ra'aitu minka khairan, kata istrinya kepada suaminya, enggak ada aku lihat kebaikan sedikit pun pada kamu. Padahal cuma sekali saja suaminya berbuat salah, lupa kebaikannya yang sekian banyak. Demikian juga suami, jangan hanya karena satu kesalahan si istri, melihat satu keburukan si istri, seolah-olah istrinya buruk semua. Padahal kata Allah tadi apa? Ada kebaikan lain yang banyak sama istrimu, ada kebaikan lain yang banyak pada suami. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena begitulah setan, iblis laknatullah dengan antek-anteknya setan berusaha menghancurkan manusia. Di antaranya cara menghancurkan manusia adalah menghancurkan suami istri. Kalau suami istri sudah hancur, keluarga sudah hancur, maka negara akan hancur, masyarakat akan hancur. Negara akan hancur. Sehingga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan lain-lainnya, ya, dari Abu Hurairah, qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah oleh seorang sahabat, ayun nisa khair, siapa wanita yang paling baik? Ya, siapa istri yang paling baik? Nah, jadi ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayun nisa khair, siapa istri yang paling baik? Faqal, Nabi menjawab, allati tasurruhu idza nadara. Yang pertama, wanita istri yang paling baik adalah allati tasurruhu idza nadara, senang jika kamu melihatnya. Apa? Senang. Jika suami melihat istrinya, senang. Kenapa senang, Bu? Menurut ibu-ibu, suami senang pada istrinya kenapa? Cantik, apalagi penyayang,
Nah, berarti ibu-ibu ini adalah wanita terbaik. Kalau suami lihat istrinya senang, capek-capek pulang kerja, sampai ke rumah hilang capeknya, senang. Enak. Jangan suami capek-capek ketika pulang ke rumah istrinya, aduh, jatuh di abang pintu dia. Senang. Nah, itu kata Nabi. Ini bukan saya yang bilang. Jadi apa kata Nabi tadi? Sebaik-baik istri allati tasuruhu idza nadar. Menyenangkan hati ketika dilihat. Kenapa menyenangkan hati? Lahir batinnya itu indah. Nah, yang pertama fisiknya indah. Makanya ibu-ibu jangan makan banyak-banyak. Nanti terlalu tembun juga nanti. Bukan nggak boleh ya. Tapi ingatlah kita punya suami, di mana tugas kita sebagai istri menyenangkan hati suami. Saya jujur saya ingin tanya sama ibu-ibu. Kira-kira suami kita senang nggak kalau kita tembun bulat ini? Jangan marah. Ini kan sekedar tanya. Enggak kan? Nah, oke, kalau suami senang makan terus banyak-banyak. Tapi kalau suami nggak senang jangan. Ingat, kita kan ingin disenangi suami. Ini ada rahasia, Bu. Kalau suami kita udah senang sama kita, maka suami itu akan menjadi ATM bagi istrinya. Bang, belilah mobil baru, Bang. Oke, kalau dia sudah senang. Ya kalau ada uang maksudnya. Kalau nggak ada uang apa? Pergi ke baru, beli mobil atung. Fisik, makanya bersolek untuk suami. Ya, bersolek untuk suami itu ibadah. Jangan bersolek untuk orang lain. Yang kedua kata Nabi, tuti'uhu idza amara. Ia patuh ketika kamu memerintahnya untuk kebaikan. Tuti'uhu idza amara. Dia patuh ketika kamu memerintahkan. Memerintah apa? Memerintah untuk kebaikan, bukan memerintah untuk keburukan. Dia taat, patuh. Misalnya suami bilang gini, Adinda, nggak usahlah pakai jilbab. Boleh patuh apa enggak? Kenapa? Karena Nabi mengatakan la ta'ata fi maksyatillah. Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu mesti dalam kebaikan. Kalau begitu perintah apa yang harus kita patuh? Tapi itu juga melihat kemampuan, kesanggupan. Misalnya suami bilang, "Dek, pakailah jilbab, Dek. Kita ini orang Islam." Patuh. "Dek, jangan malas-malas mandi, Dek. Nah, Dek, cobalah, Dek. Jangan tidur saja kerjanya. Rumah berantakan. Ayo kita bersihkan sama-sama. Nah, Adik, ayo bangun tahajud." Ya, kalau nggak mampu bilang baik-baik, "Maaf Kanda, Adinda sedang sakit keing." Ya kan? Ya itulah. Namanya kita menyenangkan hati suami. Ya. Jadi tadi apa? Pertama apa tadi? Tasuruhu idza nadara. Menyenangkan hati jika dilihat. Yang kedua, menyenangkan itu lahir bah. Nah, kalau tadi fisiknya lahirnya bagus, kalau batinnya lemah lembut ya, menarik. Yang kedua tadi apa? Patuh ketika suami memerintah untuk kebaikan. Tuti'uhu idza amara.
Yang ketiga kata Nabi, la yukhalifuhu, ya, la yukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Tidak menentang kamu dalam hal dirinya dan hartanya. Apa maksudnya? Yang membuat kamu jadi benci. Nah, contoh gini. Ya. Apa atur-atur aku? Apa atur-atur aku? Jadi dia egonya tinggi. Nah, ini kan uangku, suka-suka aku lah. Mau aku beli apa kek, mau aku beli HP satu karung kek. Memang betul itu harta si istri. Tapi janganlah seolah-olah kita hidup sendiri, nggak bermusyawarah pada, bukan berarti uang itu dirampok sama suami, bukan. Enggak, suami nggak akan merampok uang istri. Artinya bermusyawarah lah. Jangan mentang-mentang uang sendiri kita belanjakan, ya sesuka hati, yang kadang-kadang suami tidak setuju, berlebihan sekali. Kan uang saya, iya uang kamu, tapi masa makan miso sampai 10 piring, suka-suka dong. Nah ini yang nggak boleh. Nah dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, khairun nisa'i, sebaik-baik istri idza nadarta ilaiha saratka. Sebaik-baik istri jika kamu memandang ke arah istrimu menyenangkan hatimu. Kayak tadi juga. Wa idza amartaha atau atska, jika kamu memerintahkan istrimu untuk kebaikan dia patuh. Wa idza ghibta anha, jika suami enggak ada di rumah, hafidatka fi nafsiha wa malika, maka dia menjaga kehormatannya dan menjaga harta kamu. Nah ini, apa maksudnya ini? Jika suami pergi keluar kota, kemana? Ke Jakarta, ke Medan. Berapa hari? Seminggu. Lantas ketika nggak ada suami, jangan merasa merdeka. Kamu laki-laki datang ke rumah bebas, nggak boleh. Itu nanti membuat suami curiga. Atau pergi kemana-mana suka hati. Lantas kemudian ada harta ditinggal oleh suami, ada uang, 1 hari sudah habis. Dari telepon, bang udah habis uang, kau udah saya tinggalkan 10 juta, udah habis. Nah, ini yang membuat rumah tangga itu kadang-kadang cekcok. Nah, ya. Tapi sebagaimana ya lumrahnya, tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Kita harus lihat juga suami yang baik itu bagaimana. Suami yang baik itu jangan hanya istri saja. Kata Nabi tadi apa? Sebaik-baik istri kan. Nah sekarang bagaimana sebaik-baik suami? Sebaik-baik suami kata Nabi, tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Itu sebaik-baik suami. Maksudnya apa, Bu? Kalau suami makan sate, dia bawa pulang 1 bungkus untuk istrinya. Ada nggak ibu itu dibawa pulang sama suami? Kalau dia makan sate dia bawa pulang, ada? Alhamdulillah, itu sebaik-baik suami, Bu. Nah, tadi seburuk-buruk suami nggak peduli istrinya mau makan mau nggak, yang penting dia kenyang-kenyang di luar. Berilah makan istrimu ketika kamu makan. Sebaiknya apapun yang kita makan, istri juga ikut rasalah. Minum makan roti sama hani, bawa pulang lah, biar dirasa sedikit oleh istri. Makan salak, ada 3 biji, belah 2 bawa pulang. Berlebihan nanti dibilang pula sama istrinya, abang udah sakit ya.
Wataksuha idak tasaita. Berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Apa maksudnya Bu kira-kira? Kata Nabi, wataksuha idak tasaita. Berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Apa maksudnya? Kalau dia beli baju, ingatlah istri di rumah. Nah, kalau dia beli baju, jangan hanya beli untuk diri sendiri, beli juga untuk istri. Kan bisa telepon, adik ukurannya berapa? WA, video call. Ada dulu teman saya kan, sampai 30 menit dia video call. Saat itu belum ada video call, telepon. Begini, begitu, begini, begitu. Entah juga mungkin video call pun. Nah, itu pun terlalu berlebihan. Kami nunggunya capek kali, sehingga terbilang sama kayak dia aja punya. Lama kali dia. Takut dia salah beli. Salah beli yang kayak mana, nggak apa-apa. Wataksuha idak tasaita. Berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Jangan kita ego. Kita pakaian cantik berapi-rapi banyak, istri kita kepingin kita istrinya kita cantik, tapi enggak kita beliin baju. Jarang Bu wanita itu cantik dari sananya, lebih banyak cantik dari dananya. Paham? Wanita jarang cantik dari sananya. Paham dari sananya ya. Tapi lebih banyak wanita cantik dari dananya. Coba kasih sama istri ini sebulan 10 juta. Pergi kamu beli cincare skincare. Skincare. Biar licin. Ini uang nggak dikasih, maunya kita cantik. Bedak aja nggak ada. Akhirnya ya karatan-karatan sikit aja. Kena sabun, kena panas, kena minyak goreng, ya macam-macam. Karena nggak dimodalin. Coba nih dia, nih uang 10 juta 1 bulan. Pergi sama mandi sauna sana. Ikut kamu untuk melangsingkan tubuh itu gym. Itu baru. Ini kita kepingin istri kita cantik, tapi nggak ada. Ya udah terima aja apa adanya. Punya banyak kali cerewet pula, ya kan? Nah, dari apa tadi? Wataksuha idak tasaita. Berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Ada orang bilang pakaian itu sangat berpengaruh pada penampilan seseorang. Betul enggak? Pak, kalau kita pakai pakaian rapi, modelnya up to date, model terkini, can gagah, rapi, indah, nampak cantik kayak bidadari, ganteng kayak bidadara. Coba kita pakai pakaian kan model 70 tahunan, kerahnya lebar gitu. Turun umur kita, nambah umur kita sampai 10 tahun. Umur kita sebenarnya 40, karena pakai pakaian kayak itu jadi orang kayak 50 tahun. Ada tuh kawan saya gitu. Sampai saya bilang, nggak usah kamu pakai lagi batik itulah. Batik lain kali ya, model zaman, kerahnya lebar itu, warnanya pun warna orang tua. Membuat kita makin tuh. Tapi coba kita pakai yang modis sikit, keren. Kan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Yang nggak boleh adalah berlebihan sehingga jadi fitnah. Terlalu model sampai orang bilang ketakut bapaknya. Atau umurnya sudah sangat tua tapi pakai celana li kayak anak muda. Mas sayang, ada kasih obat apa enggak? Umur sudah 60 tapi bergaya kayak anak, jalannya udah mereng tapi pakai
pakaian kayak anak muda umur 20-an, itu nggak cocok. Baik laki-laki maupun perempuan. Ada saya lihat tuh udah nenek-nenek pakai celana li kayak anak gadis. Lucu lah, tak boleh. Tak boleh. Ada emangnya? Nenek-nenek pakai celana li kayak kayak anak gadis itu nggak cocok maknya. Nggak cocok. Apalagi celana li itu celana laki-laki. Nabi melarang. La'ana Rasulullah al-mar'atu talbasu lubsatar rajuli. Rasulullah melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Hati. Ya. Kecanali. Maaf kita bilang perut buncit. Jalannya mereng, terbungkuk-bungkuk, udah nggak cocok. Ini jangan marah, memang kenyataan ini. Ya. Kemudian Nabi mengatakan lagi, wala tuqabbih, jangan kamu celah istrimu. Nah, ini kan tadi sebaik-baik suami, jangan kamu celah istrimu. Bagaimanapun keadaan dia, jangan kamu celah. Kamu bina dia. Kalau dia cerewet, bina dia. Sehingga jumlah cerewetnya makin hari makin berkurang. Bersabar membina, jangan kamu cela. Apalagi kita ngomongin ke orang. Jangan ngomong, kenapa hari ini muka cemberut kalian nongke pepek 20 jam. Enggak boleh. Walaupun betul seperti itu tapi enggak boleh kita kecela istri kita. Tugas suami membina istrinya kalau istri salah, bukan mencela. Karena mencela orang nggak mau lagi menerima kebenaran. Istrinya pasti melawan kalau kita cela. Tapi coba, adik ini kayak Yahudi aja nih, kayak jilbab nggak segala macam. Kita bilang kayak orang kafir aja nih penampilan. Nggak pakai jilbab, nggak akan dia mau pakai jilbab. Kenapa? Bukan nggak mau pakai, karena sakit hati dia. Tapi coba dengan kasih sayang, Adindaku sudah nangis. Kalau pakai jilbab makin nangis. Besok langsung pakai jilbab, gitu kan? Sebenarnya kan teknis saja, jangan kita celah. Kita puji dia, kita rebut hatinya. Kalau hati istri udah kita rebut, udah enak, udah sayang dia sama kita. Salah pun kita bilang betul bagi dia, apalagi yang betul. Wala tahjurha illa fil baiti, kata Nabi, jangan kamu cuekin istrimu kecuali di rumah. Nah, kadang-kadang kita perlu cuekin istri. Kenapa? Untuk memberi pelajaran. Suruh mandi nggak mau, suruh salat nggak mau, apalagi. Ya udahlah, kalau nggak mau patuh sama abang, adik tidur sendiri, abang biar tidur di sofa aja. Lama-lama kan risih juga aja. Bang, janganlah tidur di sofa, digigit nyamuk, nggak ada pun obat nyamuk ini. Nggak apa-apa, biar aja bang. Tapi adik nggak mau salat, udahlah, adik salat lah, abang tidur di kamar. Itu caranya untuk tarbiyah, untuk pendidikan boleh, tapi di luar rumah nggak boleh. Jangan di depan-depan orang kita musuhan sama istri, bentak-bentak istri. Ada juga itu kadang-kadang kan di depan-depan kita marah-marahan, marah sama istri, marah sama suami di depan-depan kita. Pernah saya lihat tuh, saya sendiri sampai marah sama dia, bentak-bentak istri, lama kali belanja. Tapi saya ingin tanya, apa betul memang perempuan lama kali belanja? Iya, suka kali minta kurang. Kurang lah, udah diberi kurang lah. Kalau laki-laki mana? Paduk nyangkut kan? 5 kopeng, 4 peng. Paduk mana? 5 kopeng, 4 peng.
Kalau perempuan kuranglah sikit. Nah, jadi kalau laki-laki butuh waktu 20 menit, perempuan kadang-kadang bisa butuh waktu 1 jam. Suka nawar. Ya masalah boleh, tapi jangan terlalu lama. Ya enggak, kita kan ingin bilang sama suami tadi, harus sabar, jangan bentak-bentak istri. Lama kali belanja, lama kali ngapain? Datu kita tuduh enggak? Apa kali lama kali? Cewek ya sama jual ikan tuh ya. Kita tuduh macam-macam. Kita tuduh macam-macam lagi. Ya. Nah, inilah hamba Allah. Beberapa hal di awal tadi sudah kita jelaskan. Kata Nabi, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Sebagaimana kita sebutkan dalam hadis tadi, bahwa karena mereka kufur kepada kebaikan suaminya. Kemudian juga saya sudah jelaskan ciri-ciri wanita yang paling baik dan ciri-ciri suami yang paling baik. Silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya.